wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifa Syafrina. Saya dari semester 4 Program Studi Teknologi Geomatika. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya yang berjudul Perubahan Tata Guna Lahan Wilayah Surabaya Barat menggunakan citra satelit QuickBird tahun 2003 dan 2009. Pertama yaitu mengenai kerangka tentatif. Pendahuluan, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, tujuan penelitian, perumusan masalah, batasan masalah. Lalu ada tinjauan pustaka, yaitu pertama saya akan menjelaskan mengenai lahan, penggunaan lahan, perubahan lahan, citra satelit QuickBird, software ArcGIS, software AutoCAD, software AirMapper, software MATLAB. Lalu kemudian ada metode penelitian, yaitu lokasi dan waktu penelitian, alat dan bahan penelitian. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai latar belakang penelitian. Dalam kurun waktu terakhir, Surabaya telah melakukan berbagai pengembangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seiring dengan meningkatnya jumlah populasi penduduk. Salah satunya yaitu pembangunan yang pesat baik secara fisik maupun ekonomi yang terjadi di Surabaya Barat. Yang sebelumnya merupakan kawasan yang sangat tertinggal di antara wilayah-wilayah lain di Surabaya. Wilayah Surabaya Barat merupakan daerah pemukiman yang padat, baik berupa pemukiman penduduk maupun pemukiman industri, dengan perubahan lahan yang cepat dari tahun ke tahun. Dengan perkembangan teknologi saat ini, fenomena perubahan tata guna lahan mencakup wilayah yang luas dapat diambil dan dianalisa, salah satunya dengan teknologi penginderaan jauh menggunakan satelit QuickBird yang mampu menyajikan data dengan resolusi spasial hingga 61 cm sehingga memberi kemudahan dalam melakukan perencanaan dan monitoring perkotaan yang membutuhkan data akurat dan detail. Lalu tujuan penelitiannya yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perubahan tata guna lahan sehingga didapatkan informasi mengenai kondisi dan perubahan tata guna lahan terkini di wilayah Surabaya Barat dan kesesuaian tata guna lahan dari wilayah penelitian terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Surabaya. Lanjut, kita kembali ke perumusan masalah. Perumusan masalah dan penelitian ini adalah bagaimana kondisi perubahan tata guna lahan yang terjadi di wilayah Surabaya Barat dengan cara membandingkan citra satelit QuickBird di tahun 2003 dan 2009. Batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, citra satelit yang digunakan adalah citra satelit QuickBird pada tahun 2003 dan 2009. Yang kedua, daerah penelitian mencakup wilayah Surabaya Barat, yaitu Kecamatan Pakal, Benowo, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang ketiga, analisa perubahan tata guna lahan dilakukan dengan overlay citra QuickBird tahun 2003 dan 2009 yang sudah terklasifikasi. Yang keempat, melakukan evaluasi dan kesesuaian tata guna lahan wilayah Surabaya Barat tahun 2003 dan 2009 terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Surabaya tahun 2002 wilayah Surabaya Barat. Lalu selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah lahan. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya menerangkan semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, tumbuhan atau relief, hidrografi, populasi tumbuhan dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini. Yang bersifat mantap atau mendaur, lahan merupakan matrik dasar kehidupan manusia dan pembangunan karena hampir semua aspek kehidupan pembangunan baik langsung secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan lahan. Itu sumber dari Saiful Hakim dan Nasution tahun 1995. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu penggunaan lahan. Definisi mengenai penggunaan lahan dan penutupan lahan pada hakikatnya berbeda, walaupun sama-sama menggambarkan keadaan fisik permukaan bumi.
yaitu mendefinisikan penggunaan lahan yang berhubungan dengan kegiatan manusia pada suatu bidang lahan, sedangkan penutupan yaitu lahan lebih merupakan perwujudan fisik objek-objek yang menutupi lahan tanpa mempersoalkan kegiatan manusia terhadap objek-objek tersebut. Sebagai contoh, pada penggunaan lahan untuk permukiman yang terdiri atas permukiman, rerumputan, pepohonan. Lalu selanjutnya itu sistem penggunaan lahan dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan non-pertanian. Penggunaan lahan pertanian antara lain yaitu tegalan, sawah, ladang, kebun, padang rumput, hutan produksi, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu perubahan lahan. Perubahan penggunaan lahan adalah perubahan penggunaan atau aktivitas terhadap suatu yang berbeda dari aktivitas sebelumnya, baik untuk tujuan komersial maupun industri. Sementara, perubahan penggunaan lahan diartikan sebagai suatu proses perubahan dari penggunaan lahan sebelumnya ke penggunaan lain yang dapat bersifat permanen maupun sementara. Penggunaan lain yang dapat bersifat dan merupakan konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang baik untuk tujuan komersil maupun industri. Perubahan penggunaan lahan dan penutupan lahan pada umumnya dapat diamati dengan menggunakan data spasial dari peta, penggunaan lahan dan penutupan lahan dari titik tahun yang berbeda, data penginderaan jauh seperti citra satelit, radar, dan foto udara sangat berguna baik dalam pengamatan perubahan penggunaan lahan ini. Selanjutnya yang keempat ada citra satelit QuickBird. QuickBird merupakan citra satelit dengan resolusi yang tinggi yang dimiliki perusahaan penyedia citra satelit dari Amerika Serikat, yaitu Digital Global. Satelitnya sendiri mengumpulkan citra pankromatik, yaitu warna hitam dan putih, dengan resolusi spasial 0,6 meter, dan juga mengumpulkan citra satelit multispektral, yaitu berwarna, dengan resolusi spasial 2,4 meter. Dengan resolusi tinggi seperti ini, bangunan seperti rumah-rumah, gedung-gedung, perkantoran, dan bangunan lainnya akan tampak dengan jelas. Selanjutnya yaitu software Autodesk Landscape 2006, yaitu sebuah aplikasi CAD untuk membuat permukaan tanah atau surface secara digital atau biasa disebut Digital Terrain Models (DTM), dengan memakai titik-titik poin secara tiga-dimensional sebagai referensi, di mana titik-titik tersebut langsung diambil dari hasil pengukuran di lapangan dengan koordinat XY serta elevasinya. Sedangkan civil design adalah penggunaan DTM yang telah dibuat di Landscape untuk perencanaan jalan, perpipaan, penembokan, saluran drainase, dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima yaitu software ArcGIS. ArcGIS merupakan software berbasis Geographic Information System, biasa disingkat dengan GIS, yang dikembangkan oleh Esri. Produk utama ArcGIS terdiri dari tiga komponen utama, yaitu ArcV berfungsi sebagai pengelola data komprehensif, pemetaan, dan analisa. ArcEditor berfungsi sebagai editor dari data spasial, dan ArcInfo merupakan fitur yang menyediakan fungsi-fungsi yang ada di dalam GIS, yaitu meliputi keperluan analisa dari fitur geoprocessing. ArcGIS pertama kali diluncurkan kepada publik sebagai software yang komersil pada tahun 1999 dengan versi ArcGIS 8.0 dengan perkembangan dan tuntutan akan fitur yang dibutuhkan. Esri selalu memberikan pembaruan pada ArcGIS. Selanjutnya yaitu software AirMapper 7.0. Software AirMapper merupakan salah satu software atau perangkat lunak dengan pengelolaan data citra satelit yang termasuk banyak digunakan saat ini. Walaupun masih banyak software-software yang lain seperti ILWIS,
Ilwis Idrisi for Windows RMapper versi 7.0 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya, yaitu versi 4, walaupun saat ini sebenarnya telah ada muncul versi 7.1. Software MATLAB adalah sebuah bahasa dengan kinerja tinggi dengan komputasi masalah. Teknik MATLAB mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam suatu model yang sangat mudah untuk dipakai di mana masalah-masalah dan penyelesaian diekspresikan dalam notasi matematika dan familiar. Nama MATLAB merupakan singkatan dari Matrix Laboratory. Lalu selanjutnya yaitu lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian berada di Surabaya Barat. Secara geografis terletak pada lintang 7 derajat 12 menit sampai 7 derajat 19 menit lintang selatan, dan bujur 112 derajat 36 menit sampai 112 derajat 42 menit 30 detik bujur timur. Kota Surabaya, Jawa Timur, wilayah Surabaya Barat terbagi menjadi: A. Ada Kecamatan Tendes, yang B. Ada Kecamatan Benowo, yang C. Ada Kecamatan Lakar Santri dan Sambikerep, dengan yang D. Ada Kecamatan Soko Manunggal, yang E. Ada Kecamatan Asemrowo. Waktu penelitian berlangsung selama 2 bulan. Alat dan bahan. Alat yang pertama itu ada perangkat lunak, yaitu hardware antara lain laptop Dell, prosesor Intel Core 3, RAM 4GB yang digunakan untuk mengolah data dan melakukan analisa serta membuat laporan. Yang B ada printer Canon untuk mencetak laporan. Yang C ada kamera digital untuk dokumentasi. Yang D ada GPS handheld navigasi untuk digunakan dalam ground truth. Lalu yang kedua ada perangkat lunak, yaitu software. Yang A ada sistem operasi Windows 10 Home Basic. Yang B ada Microsoft Word 2010 untuk pembuatan laporan. C. Microsoft Excel 2010 untuk pengolahan data tabular. D. Ada Autodesk Lens Desktop 2006 untuk pengolahan data spasial, yaitu digitasi dan editing peta. Yang E ada RMapper untuk pengolahan citra satelit QuickBird. Yang F ada MATLAB untuk perhitungan stress and figure. Yang G ada ArcGIS 10.3 untuk digitasi, analisa, dan pembuatan tampilan layout peta. Lanjut ke bahan ya. Bahan 1, citra satelit QuickBird wilayah Surabaya Barat tanggal 1 Oktober 2003. Yang kedua ada peta garis kota Surabaya hasil foto udara dengan skala 1:5000 tahun 2002 atau 2003. Yang ketiga ada rencana detail tata ruang kota RDTRK Surabaya tahun 2002 untuk wilayah Surabaya Barat. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Perubahan tata guna lahan wilayah Surabaya Barat tahun 2003 sampai 2009. Dari keseluruhan wilayah Surabaya Barat, kecamatan yang mengalami perubahan tata guna lahan paling signifikan adalah Kecamatan Sambikerep dan Lakar Santri, seluas 610,960 hektar, dengan perubahan terbesar pada sektor perdagangan dan jasa seluas 279,247 hektar. Dari keseluruhan luas kecamatan, hasil ini didukung dengan prediksi pada laporan akhir Rencana Tata Ruang Kota RT/RW Surabaya 2013, yaitu untuk Surabaya bagian barat memang sampai saat ini belum banyak kegiatan perdagangan karena sebagian daerahnya masih belum terbangun. Akan tetapi untuk masa yang akan datang, kawasan perdagangan di Surabaya Barat
diperkirakan akan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Wilayah Surabaya Barat pada tahun 2003 sampai 2009 masih didominasi oleh sektor tambak, di mana sebagian besar terdapat di Kecamatan Benowo dan Pakal. Walaupun di beberapa lokasi sudah ada yang dikonversi menjadi pemukiman, perkotaan, industri, dan pergudangan, serta TPA. Hal ini sesuai dengan laporan akhir rencana tata ruang wilayah RT/RW Surabaya tahun 2013, di mana pada kawasan Benowo sampai sebaran tambak-tambak masih cukup ekstensinya, meskipun beberapa lokasi sudah mulai dikonversi peruntukannya menjadi industri, gudang, dan juga untuk pengembangan TPA Benowo. Kesesuaian tata guna lahan terhadap RDTK, kecamatan dengan tingkat kesesuaian tertinggi adalah Kecamatan Asemrowo, yaitu 50-60% dari keseluruhan luas kecamatan, sedangkan pada tahun 2009, kecamatan dengan tingkat kesesuaian tertinggi adalah Kecamatan Tandes, yaitu 56,79% dari keseluruhan luas kecamatan. Kecamatan dengan tingkat ketidaksesuaian tertinggi adalah Kecamatan Pakal dan Benowo, yaitu sebesar 50,13% pada tahun 2003, 54,61% pada tahun 2009. Dari keseluruhan luas masing-masing kecamatan, lahan yang belum dimanfaatkan sebagian besar berada di Kecamatan Tandes, yaitu sekitar 47,56% dari keseluruhan luas kecamatan, sedangkan pada tahun 2009 lahan yang belum dimanfaatkan sebagian besar di Kecamatan Sambikerep dan Lakar Santri, yaitu 30,81% dari keseluruhan luas masing-masing kecamatan. Evaluasi kesesuaian tata guna lahan RDTRK, peningkatan kesesuaian dan ketidaksesuaian pada tata guna lahan tahun 2009 diakibatkan oleh menurunnya jumlah lahan yang belum dimanfaatkan seluas sekitar 1,025.519 hektar atau sekitar 8,69% dari keseluruhan wilayah Surabaya Barat. Penurunan ini sebagai akibat dari meningkatnya pembangunan lahan yang belum dimanfaatkan menjadi lahan terbangun seperti industri dan pergudangan yang sebagian besar terjadi di Kecamatan Tandes dan Asemrowo, serta real estate, perdagangan, dan jasa lapangan golf, fasilitas umum yang sebagian besar terjadi di Kecamatan Sukomanunggal, Sambikerep, dan Lakar Santri, sehingga pembangunan lahan dari tahun 2003 ke 2009 yang sesuai dengan RDTRK meningkat seluas 788,04 hektar atau 6,68%. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Atma Pradana 2010, di mana peningkatan nilai kesesuaian lahan dan penurunan nilai ketidaksesuaian penggunaan lahan diakibatkan oleh menurunnya lahan yang belum dimanfaatkan sebesar 16,804 hektar atau 0,85% dari luas keseluruhan wilayah satelit Kecamatan Sukomanunggal dan Dukuh Pakis. Penurunan lahan yang belum dimanfaatkan ini akibat dari meningkatnya pembangunan lahan terbangun seperti lahan pemukiman, lahan fasilitas umum, dan juga lahan perdagangan dan jasa. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RDTRK seluas 336,838 hektar atau 2,86%, yang sebagian besar masih terjadi di Kecamatan Pakal dan Benowo, di mana terdapat lahan-lahan yang seharusnya digunakan untuk pemukiman seperti yang dijelaskan oleh RDTRK masih
digunakan untuk areal tambak. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.